Halo Bapak Ibu Guru, salam cerdas antusias. Selamat datang di video ketiga dengan materi Reflective Teaching atau pengajaran reflektif bersama saya Yofrina. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah mengimplementasikan keempat langkah praktis pengajaran reflektif? Semoga semakin bermanfaat dan menambah semangat Bapak Ibu Guru dan juga para murid. Di video kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, implementasi reflective learning atau pembelajaran reflektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman dan motivasi belajar siswa. Dan yang kedua, seperti di video-video sebelumnya, ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu Guru refleksikan. Sebagai insan pendidik, guru tidak hanya bertugas untuk mengajar saja, namun juga berperan menjadi panutan bagi para muridnya. Kalau sebelumnya kita sudah mengaplikasikan reflective teaching di proses pembelajaran, kita juga bisa mengajak murid-murid melakukan reflective learning yang dapat membantu mereka dalam meningkatkan kemampuan pemahaman dan motivasi belajar. Pembelajaran reflektif merupakan model belajar yang mengutamakan proses berpikir atas dasar refleksi diri, pengalaman masa lalu, dan harapan masa depan. Para murid diajak untuk mengingat kembali materi yang diajarkan di kelas melalui pengalaman belajar dengan cara menuangkannya dalam bentuk tulisan. Salah satu alat yang bisa dipakai untuk melakukan refleksi dalam proses pembelajaran adalah Gibbs Reflective Cycle yang diperkenalkan oleh Profesor Graham Gibbs, penulis buku Learning by Doing. Melalui Gibbs Reflective Cycle, kita belajar dari pengalaman di kehidupan sehari-hari dan tentunya termasuk pengalaman di dalam kelas. Ada 6 tahapan Gibbs Reflective Cycle seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Ketiga tahapan yang pertama yaitu deskripsi, perasaan, dan evaluasi berfokus pada apa yang telah terjadi. Sedangkan ketiga tahapan terakhir yaitu analisis, kesimpulan, dan aksi berfokus pada hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama, deskripsi, description of the experience. Pada tahap ini, Bapak Ibu mengajak para murid untuk mendeskripsikan situasi dan kondisi atau proses pembelajaran yang terjadi secara detail. Misalnya apa yang terjadi di kelas hari ini, topik apa yang dibahas. Jadi menuliskan deskripsi pengalaman di kelas. Dan yang kedua, perasaan, feelings about the experience. Bagaimana perasaan murid pada saat pembelajaran berlangsung? Apakah saya termotivasi atau saya lagi kehilangan semangat belajar? Apakah saya bahagia? Murid diminta untuk mengekspresikan emosi mereka dalam bentuk tulisan and let them feel the feeling. Kita mengajarkan murid-murid jujur dengan pengalaman dan emosi mereka. Dan yang ketiga, evaluasi, evaluation of the experience. Pada tahap ini, murid belajar mengevaluasi pengalaman tersebut. Misalnya, hal apa yang menarik di kelas hari ini? Hal apa yang berjalan kurang baik? Pengalaman baik atau buruk apa yang saya peroleh hari ini? Dan setelah tahapan ini, kita masuk ke tahapan berikutnya, yang keempat, analisis. Analysis to make sense of the situation. Jadi pada tahapan ini, para murid melakukan analisis atas hal yang terjadi. Contohnya, apa yang membuat saya semangat hari ini? Apa yang menyebabkan motivasi belajar saya menurun? Dan tidak berhenti sampai tahap ini, kita lanjut dengan tahapan berikutnya yaitu ada kesimpulan. Conclusion about what students learned and what they could have done differently. Jadi setelah tahap analisis, para murid diminta untuk menyimpulkan pembelajaran yang bisa diambil dari pengalaman yang sudah dievaluasi. Salah satu pertanyaan reflektifnya adalah, jika hal yang serupa terjadi di pertemuan lainnya, hal apa yang bisa saya lakukan dengan pendekatan yang berbeda? Dan kita masuk ke tahapan yang terakhir yaitu aksi, action plan. Berdasarkan refleksi yang telah dilakukan, murid diajak untuk menentukan langkah apa yang mereka ambil ke depannya.
Dan pada tahapan ini murid juga diajak dan diingatkan bahwa pengalaman akan menjadi bermakna apabila direfleksikan dan dievaluasi. Dan selanjutnya ada tindakan nyata. Baik Bapak Ibu, seperti biasa ada pertanyaan reflektif di setiap video. Yang pertama, tantangan apa yang saya hadapi ketika mengajar dan bagaimana saya mengatasinya? Dan yang kedua, bagaimana cara saya memotivasi murid-murid saya? Baik Bapak Ibu, sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan, semoga kita Bapak Ibu guru semakin menginspirasi murid-murid kita melalui pembelajaran yang reflektif dan juga dengan metode-metode lainnya. Dan pembelajaran reflektif adalah salah satu tahap untuk mengenal, mengembangkan, dan juga memperkuat kreativitas siswa. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Silakan melanjutkan refleksi untuk hari ini. Semoga kita semakin memaknai dan mensyukuri peran kita sebagai guru. Terima kasih. Salam cerdas, antusias.